nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita di kesempatan malam hari ini. Kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam masih bab membahas tentang seputar sholat. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh penulis, hadis yang ke-105. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, Aqbaltu raqiban ala himar atan. Aku pernah datang menaiki keledai betina. Kata Abdullah bin Abbas, aku pernah datang dalam keadaan menaiki keledai betina. Wa ana yauma idzin qad nahaztu al-ihtilam. Pada saat itu aku masih berusia mendekati baligh. Ya, mungkin usianya sekitar 12, mungkin usianya Ibnu Abbas masih mungkin SMP kelas 1 kalau kita sekarang. Wa Rasulullah SAW yusalli bin nas bimina, dan saat itu Rasulullah SAW sedang sholat bersama kaum muslimin di Mina ila ghairi jidar. Beliau tidak menghadap tembok. Mungkin beliau menggunakan sutrah dari sejenis pelana atau kayu dan semisalnya. Famarartu baina yadai ba'di shaf, maka aku melewati di antara shaf-shaf orang yang sedang sholat pakai himar. Ibnu Abbas naik keledai melewati shaf-shaf orang yang sedang sholat. Kita kan sudah bahas kemarin tentang pembahasan nggak boleh melewati orang yang sedang sholat. Ya, kalau seandainya kalian nunggu, kata Rasulullah SAW, selama 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, itu lebih baik daripada melewati orang yang sedang sholat. Nah, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahkan melewati orang yang sedang sholat berjamaah, melewati shaf-shaf tersebut, dan tidak itu saja, beliau pakai himar, naik keledai. Fanazaltu, kemudian setelah aku melewati shaf-shaf itu, aku turun. Fanazaltu wa arsaltu al-atan tarta. Kemudian aku biarkan keledaiku itu merumput. Wa dakhaltu fi shaf, kemudian barulah aku masuk ke dalam shaf. Falam yungkir dalika alayya ahadun, dan perbuatanku ini melewati orang sholat, naik keledai, gak ada satupun yang mengingkarinya. Gak ada atau ngadang-ngadang atau apa misalnya kan. Nah, ini ada faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini tentang kapan kita bisa melewati depan orang yang sholat. Ya, karena perbuatan Ibnu Abbas ini tidak diingkari oleh Rasulullah, tidak diingkari para sahabat, padahal beliau lewat saf di depannya. Baik, ikhwatiddin rahimakumullah.
Langsung saja kita baca makna al-ijmali, makna global dari hadis ini. Akhbaro Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu lamma kana ma'an Nabi sallallahu fi Mina fi hajjatil wada. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengabarkan kepada kita tentang kisah ketika beliau bersama Nabi Muhammad SAW yang berada di Mina sedang melakukan haji wada. Nah, Rasulullah itu hajinya cuma sekali seumur hidup, yaitu haji wada, haji perpisahan. Itu kurang lebih berapa puluh hari ya, kalau nggak salah 80 hari atau 40 hari setelah itu Rasulullah SAW meninggal setelah haji wada itu. Aqbala raqiban ala atan, dan Ibnu Abbas naik keledai betina. Famarra ala ba'di saf, beliau melewati saf-saf orang. Wa Nabi SAW bi ashabi yusalli bi ashabi, sementara Nabi Muhammad SAW saat itu menjadi imam. Panazala anil atan wa tarakaha tar'a, kemudian setelah itu beliau turun dari keledainya dan membiarkan keledainya ngerumput. Wa dakhala huwa fis saf, kemudian beliau pun masuk ke dalam saf untuk ikut salat. Wa akhbara radhiyallahu anhu annahu fi dzalikal waqt qad qarabal bulugh, dan Ibnu Abbas mengabarkan kepada kita kejadian itu terjadi ketika beliau dalam usia mendekati baligh, sebentar lagi mau baligh, yakni fissin allati yungkaru alaihi fiha law kana qad ata munkaron yufsidu alal musallina salatahum, yang dimana ya beliau diingkari kalau seandainya kita bersama, kalau misalnya lewat depan orang sholat itu biasanya diingkari. Apalagi ini juga dijelaskan ini anak-anak yang belum balik juga, ya, belum begitu balik. Nah, kalau seandainya ini mungkar, salah perbuatannya, pastilah ini akan merusak sholat para jamaah saat itu. Wa ma'ahadha falam yungkir alaihi ahad, akan tetapi tidak ada satupun yang mengingkari perbuatan ini. Li'anna Nabi SAW wala ahad min ashabi, lan Nabi SAW wala ahad min ashabi, tidak Nabi SAW dan juga tidak sahabat, mereka diam saja ngelihat Ibnu Abbas ngelewati saf orang yang sedang sholat, bahkan naik keledai. Karena ada hadis yang menceritakan, diriwayatkan oleh Abu Dzar, tentang 3 hal yang lewat di depan orang sholat itu bisa membatalkan atau merusak sholat. Di antaranya adalah wanita, kemudian keledai, dan anjing hitam. Nah, tapi di sini subhanallah beliau naik keledai lagi, lewat lagi di depan orang, tapi tidak diingkari. Makanya kita akan mengambil berbagai faedah dari hadis ini dan kita bisa memahami apa yang dimaksud 3 hal yang bisa merusak sholat, yaitu wanita, keledai, dan anjing hitam. Baik, kata beliau, ma yukhadhu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, anna murar al-himar baina yaday al-musalli la yunkisu salatahu wala yaqta'uha. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya keledai yang melewati orang yang sedang sholat itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan sholat, tidak memutuskan sholat. Wa ya'til khilaf fi hada, akan tetapi kata beliau ada khilaf masalah ini, hukum wanita, keledai, dan anjing hitam lewat di depan orang sholat. Fil hadis alladzi ba'da hada insyaallah ta'ala, kata beliau akan saya jelaskan lagi pada hadis berikutnya tentang masalah 3 hal yang merusak sholat orang, wanita, keledai, dan anjing hitam. Itu hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim.
Masalah 3 hal ini yang bisa merusak sholat seseorang. Dan yang kedua, anna Abdullah bin Abbas hina tuwfiya Nabi SAW kana qad balagha aw qarabal bulugh. Abdullah bin Abbas ketika Nabi Muhammad SAW wafat, beliau baru memasuki usia baligh atau mendekati baligh. Jadi Ibn Abbas ini sahabat yang Rasulullah SAW ketemunya masih kecil. Kita ingat bagaimana beliau memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas yang diingat terus. Ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil. Anak kecil waktu itu masih usia 6 tahun, ya. Tapi Rasulullah SAW kasih nasihat Ibnu Abbas, aku akan ajarkan kamu berapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ini Masya Allah ya, anak kecil bisa diajari kayak gitu. Menunjukkan anak kecil itu lebih aula untuk diajari adab. Mereka masih putih, bersih, dan lebih mudah nanti dia neruskan nasihat itu. Dimana zaman sekarang orang banyak meninggalkan pendidikan untuk anak kecil, padahal darinya lah nanti akan menjadi orang hebat. Anak kecil-kecil itu, apalagi yang ngomong itu seorang alim. Anak kecil itu lebih nerima. Ustadz misalnya karena mereka kan memang suka sama ustadz. Gurunya nggak pernah, gurunya cuma marah-marah, yang nggak ada asar. Ini Ibnu Abbas pernah dihadiri Rasulullah SAW, wahai anak kecil, saya mau ajarkan kamu kalimat ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Tentang tauhid diajari. Jagalah Allah supaya Allah menjagamu, ya. Tidak sa'alta fas'alillah, kalau mintalah kepada Allah. Kalau minta tolong sama Allah. Kalau seandainya manusia ijtama'u ala an yafa'uka bisya'in lan yanfa'uka illa qad katabahu lak. Kalau seandainya semua manusia ingin nolongmu, memberikan manfaat, tidak bisa kecuali Allah izinkan. Kalau seandainya manusia sepakat untuk membahayakanmu, nggak akan bisa membahayakanmu kecuali atas izin Allah. Ini akidah tauhid untuk anak-anak. Ya, juga hadis tentang Usamah bin Zaid ya. Bagaimana beliau ketika makan, untu gulam kata dia, aku masih kecil suka makan cemong-cemong, comot sini comot situ, ambil sini ambil situ, tangan kanan tangan kiri. Rasulullah SAW bilang, ya gulam, ya wahai anak kecil, ya samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Anak kecil ya, wahai anak kecil, kalau makan ngucapin bismillah, ya, kemudian makanlah dengan tangan kanan, kemudian ambillah dari yang terdekat, kata Rasulullah. Bilang sama anak kecil ini. Apa kata beliau? Ya, ketika mendengarkan nasihat itu, kata beliau, famazalat, semenjak itu gaya makan itu terus aku jaga sampai aku mati. Padahal masih kecil, dijaga anak itu, diingatnya terus pesan Rasul. Nah, makanya para sekalian, di sini juga kita lihat para sahabat itu ya menjadi orang hebat karena masa kecilnya itu memang banyak diajarkan adab dan akhlak yang baik. Ya, anak kecil seperti itu. Jangan dimarahi anak kecil, masih kecil, tapi diajarkan. Ya. Baik, berikutnya kita lihat di sini. Kata beliau, li'anna hadhil qadiyah waqa'at fi hajjatil wada' qabla wafatihi sallallahu binahwi thamanina yauman. Karena kata beliau, kejadian ini terjadi pada saat Hajjul Wada, di mana beliau Rasulullah SAW wafat ketika usia beliau 80 hari setelah Hajjul Wada. Berarti memang waktu balik baru Ibnu Abbas ya Rasulullah SAW meninggal dunia. Jadi masih kecil banget. Beliau banyak pengalaman hadis waktu masih kecil. Ya, Ibnu Abbas seperti itu. Tapi jadi ulama tafsir. Ya, padahal masih kecil. Ya, sudah diajar Rasulullah SAW berdoa. Ya, kata Allah, kata Rasulullah SAW, ya, kata dia doa kepada Ibnu Abbas ya tentang bagaimana alimhu ta'wil. Ya, ajarkan dia tafsir. Faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Rasulullah doa Ibnu Abbas, ya Allah, tolong jadikan dia ini faqih dalam agama
dan ajarkan dia takwil, tafsir hadis. Nah, makanya kalau kita misalnya baca tafsir hadis, pasti Ibnu Abbas terus rujukannya. Kemudian murid-muridnya ya tabi'in juga senantiasa meriwayatkan tafsir dari Ibnu Abbas. Nah ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian yang ketiga, anna iqraran Nabi SAW min sunnatihi li'annahu la yukirru ahadan ala batil. Bahwasanya diamnya Rasulullah SAW yang menunjukkan setujunya dia ini adalah bagian dari sunnah ya, karena sunnah Nabi SAW itu definisinya bukan hanya apa yang diucapkan Rasul, apa yang diperbuat Rasul, tapi persetujuan Rasul. Ketika beliau no comment, ketika ada sahabat ngelakuin ini Rasulullah SAW tidak komen, ada sahabat ini no comment, ini berarti sunnah juga ya. Kalau dia salah, Rasulullah langsung tegur, tidak boleh, ini boleh, tidak boleh. Tapi kalau Rasulullah SAW diam, berarti ini sunnah, berarti ini benar, tidaklah salah ya. Jadi bukan bid'ah, karena orang-orang suka beralasan tentang bolehnya bid'ah hasanah dengan perbuatan sahabat. Ketika dia melakukan amalan, Rasulullah SAW diam saja, berarti boleh dong bid'ah hasanah. Loh, beda dong, itu kan masa pensyariatan, karena sunnah itu maknanya bukan hanya perkataan, persetujuan juga. Misalnya mereka bilang bolehnya bid'ah hasanah, Bilal pernah sholat sunnah wudu. Kemudian Rasulullah SAW nanya, wahai Bilal, saya dengar suara terompahmu di surga, apa amalan yang kamu lakukan? Nah, Rasulullah nanya kan, kata dia, tidaklah setiap sholat melainkan aku sholat 2 rakaat, setiap aku berwudu melainkan aku sholat 2 rakaat. Nah, berarti kata dia Ibnu Abbas buat bid'ah, boleh kan berarti? Nah, dia nggak ngedefinisi, karena definisi sunnah bukan hanya apa yang diperbuat Nabi, apa yang dia setujui dan beliau diam, itu sunnah juga, bukan berarti itu bid'ah. Azan juga itu bukan dari Nabi, dari mimpi sahabat ya. Bahkan Nabi SAW nunggu apa ya, cara manggil orang sholat, tidak ada cerita, sampai sahabat mimpi baru dilaporkan ke Rasulullah SAW setuju. Nah, sunnah ya, bukan bid'ah ya kan, itu masa pensyariat. Kalau zaman sekarang, kalau antum buat syariat baru, amalan, siapa yang menyetujui? Nggak ada, Nabi nggak ada lagi, jadi nggak boleh buat bid'ah zaman sekarang, karena Islam sudah sempurna, syariatnya nggak perlu lagi diubah. Baik, li'annahu la yukiru ahadan ala batil, karena Nabi SAW itu tidak pernah mengingkari kalau seandainya itu ya tidak batil. Kemudian fa'adamul ingkar ala Ibni Abbas yadullu ala amrain, dan tidak adanya pengingkaran atas apa yang diperbuat Ibnu Abbas ini menunjukkan 2 perkara. Yang pertama, sihhatus salat, salatnya sah. Yang kedua, adami ityanihi bima yungkaru alaihi, dan ini menunjukkan bahwasanya salatnya sah dan juga tidak adanya pengingkaran dalam perbuatan tersebut. Jadi antum boleh lewat di depan orang yang sholat berjamaah kalau posisinya dia sebagai makmum. Karena ada orang yang jahil ya, kita mau lewat depannya tidak dibolehin dia, ditahannya. Ada yang kayak gitu. Cuman kita mau berak, mau kentut, ya, emang mau berak depan dia, ditahan-tahannya. Ya, kita mau keluar dari saf, nggak mau lewati depan orang. Saya pernah juga ngalami kayak gitu. Orang-orang awam mau lewat depannya, mau ke WC, ditahan dia. Loh, kata saya, dia nih apanya? Nyuruh saya pipis di depan dia apa? Ya enggak. Orang kalau kita makmum bebas. Jadi jangan perlu, karena sutroh kita ngikuti sutrohnya imam. Nanti imam yang butuh sutroh. Jadi kita nggak boleh lewati depan imam. Tapi kalau lewati orang sebagai makmum itu tidak mengapa. Nah, ini dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian keempat, istadalla bil hadis ala anna sutroh al imam hiya sutroh li makmum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sutrohnya imam itu adalah sutrohnya makmum. Wa qad unwana lahul Imam Bukhari biqaulihi babu sutra imam sutratu man khalfahu. Dan Imam Bukhari pernah membuat bab tentang masalah ini,
yaitu bab sutrah imam itu juga merupakan sutrahnya makmum yang ada di belakangnya. Nah, jadi kalau kita jadi imam yang wajib mencari sutrah. Jangan sampai orang lewat di depannya. Makmum nggak perlu. Dan para jamaah boleh lewat depan orang yang sholat selama dia posisinya sebagai makmum. Nah, ini para ikhwah sekalian ya, hadis yang kita bahas, hadis yang ke-105, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita masuk hadis yang berikutnya, hadis as-sadisu ba'dal mi'ah, hadis 106. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rijlai fi qiblatih. Kata Aisyah, aku pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW yang sedang sholat, di mana posisi kakiku berada di kiblatnya Nabi. Nah, jadi Rasulullah SAW ini pernah sholat, yang di depannya Aisyah yang lagi tidur. Kamarnya sempit, ya, kamarnya sempit sehingga tidak ada tempat sholat kecuali harus berbagi, tidurnya disitulah, sholatnya disitulah, ya. Saking kecilnya kamar Rasulullah SAW, tapi berkah, ya. Faidah sajada ghamazani. Kalau seandainya Nabi SAW mau sujud, beliau cuit, ya, sentuh kakiku, ya. Faqabattu rijlai, maka aku angkat kakiku dan aku tahan. Aisyah pas lagi tidur, Rasulullah sujud, beliau tepuk kakinya, maka beliau lekukan, tunggu, ya. Wa idza qama basattuhuma, dan kalau Rasulullah sudah berdiri, Aisyah julurkan lagi kakinya, ya. Wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih, dan pada saat itu rumah kami juga tidak ada penerang lampu, gak ada lilin, gak ada lampu, ya, sehingga gelap, ya, gelap, tidak kelihatan apa-apa. Rasulullah sholat dengan posisi Aisyah di depannya tidur, kamarnya sempit. Kalau pas sujud, tolong kakinya dicuit-cuit Rasul, melekuk. Ketika sudah selesai beliau berdiri, Aisyah kembali lagi menjulurkan kakinya. Baik, hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini, kita akan mendapatkan berbagai faedah, ya. Kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, kanat Aisyah radhiyallahu anha idza urida 'alaiha hadis qat'is shalah bil himar wal kalb wal mar'ah tunkiru 'alaihim. Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika dia membawakan hadis, ya, ketika ada hadis yang menjelaskan tentang salat itu bisa terputus gara-gara ada keledai, anjing hitam, dan perempuan, beliau mengingkari hadis itu dengan hadis ini. Nah, Aisyah tidak setuju. Nah, berarti kan kita lihat ada perbedaan hadis ketika ada sesuatu yang bertentangan. Para ulama itu kalau bisa dikompromikan, kompromikan dulu. Kayak gitu cara para ulama. Kalau nggak bisa dikompromikan, maka dilihat dulu apakah sudah dimansukh atau tidak. Apakah ini sudah tidak berlaku lagi hukumnya. Nah, dilihat catatan-catatannya. Nah, kalau misalnya nggak ada, ya udah dikompromikan kapan dia yang kemudian bisa juga dipahami dengan makna yang sehingga tidak dipahami sebagaimana letterlock hadisnya, ya, kayak gitu caranya. Maka Aisyah mengingkari hadis itu dengan mengatakan, aku dulu tidur di hadapan Nabi. Ini lebih parah, bukan jalan lagi. Aisyah tidur di depan dia, bahkan jadi sutrahnya bisa jadi, kan, kalau dia tidur di depan. Kemudian walidayke buyutana waladayqa buyutana takunu rijlaya fi qiblatihi famadama waqifan yatahajjadu bastatuhuma, ya. Kata beliau, karena sempitnya kamarnya Rasul, rumahnya Rasul,
Maka kata beliau, ya, posisi kedua kakiku itu berada di kiblatnya Nabi, dan beliau, ya, menegakkan atau membentangkannya, tergantung posisi aba-aba dari Nabi, kapan diangkat, kapan diluruskan. Fa idza sajada ghamazani faqabattuhuma liyasjuda. Kalau seandainya Nabi mau sujud, beliau segera melekukkan kakinya, menahannya supaya Nabi bisa sujud. Walau kuntu arahu idza sajada laqabattuhuma bila ghamzi minhu. Kalau seandainya aku melihat Nabi sedang sujud, ya, maka aku tahan dulu, ya, kakiku aku lekukkan, ya. Walakin laisa fi buyutina masabih. Dan juga kata beliau, di rumah kami saat itu juga enggak ada lampu, gelap, ya. Fa kaifa tuqrinunana ma'syaran nisa ma'al hamir wal kilab fi qata'is shalah. Maka kata beliau, bagaimana mungkin, kata beliau, ya, kalian wahai perempuan dianggap bisa membatalkan sholat digabungkan dengan keledai dan anjing hitam. Nah, Aisyah tidak setuju. Dengan ini dia menunjukkan bahwasanya kejadian dia ini menjadi hujjah, ya, wahadi kisati ma'an Nabi SAW. Padahal aku punya kisah bersama Nabi, bahkan aku dijadikan sutrah baginya sehingga kakiku, ya, berada di posisi tempat sujudnya. Nah, ini hadis yang dibawakan Aisyah untuk kita kompromikan nanti dengan apa sih yang dimaksud dengan keledai, anjing hitam, ya, itu bisa membatalkan sholat. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, ya Allah, ya, cewek-cewek lewat depan semua, ya, serba salah kita. Kita mau sholat sunnah tawaf aja perempuan, ya, tentu hal itu memberatkan sekali, ya, kalau misalnya perempuan bisa dianggap membatalkan sholat. Baik, ma yuhadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, jawazu i'tira'id na'im baina yaday al-musalli idza kana bihajatin kadaikil makan. Bolehnya menjadikan orang yang tidur berada di depan kita yang sedang sholat, apalagi jika ada kebutuhan di mana kamarnya sangat sempit, ya. Yang kedua, anna i'tirad al-mar'ah amamal musalli la yaqta' as-salah wala yungkisuha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita yang berada di hadapan orang yang sholat itu tidak membatalkan sholat dan juga tidak yungkisuha, tidak mengurangi pahalanya, ya, gak ada kaitannya, kata beliau. Yang ketiga, anna mas'al mar'ati walau bila ha'il la yanquzdul wudu. Hadis itu juga menjadi dalil tentang tidak batalnya menyentuh perempuan, tidak batalnya wudu kita hanya gara-gara bersentuhan dengan perempuan. Kecuali mazhab Syafi'i berpendapat batal, ya. Tapi kalau kita lihat dari hadis ini, ya, ini tidak batal karena Rasulullah SAW menyentuh kaki Aisyah, ya, sedangkan beliau sedang sholat. Lianna Nabi SAW yang mizuha bidulam fala yu'lam. Karena Nabi SAW menyentuh kaki Aisyah untuk memberikan aba-aba supaya angkat kakinya, ya, di kegelapan malam, dan dia tidak tahu apakah ini apa, pakai pembatas apa enggak, pokok disentuh aja. Ayamassuha min wara'i ha'il amla. Jadi Rasulullah SAW enggak peduli, tidak mengetahui apakah dia ada pembatas, apakah Aisyah pakai kaos kaki apa enggak, sehingga kalau kesentuh ada kainnya, enggak ada, apalagi gelap. Sehingga kalau seandainya ada yang berpendapat, tapi kan itu Aisyahnya pakai baju panjang mungkin, ya, nggak bisa, ya, karena pada umumnya orang di rumah, ya, dan juga gelap, ada kemungkinan tersentuh kulit ataupun ada kemungkinan
bajunya tidak panjang. Ya, tapi ini tidak masalah. Ya. Wala yu'arradu salatahu lil ibtal law kana massuha bila hail yang kudul wudu. Maka kata beliau, dari sini kita bisa tahu bersama bahwasanya tidaklah dia membatalkan sholat walaupun dia menyentuhnya tanpa pembatas, dan juga tidak membatalkan wudunya. Walakin qayyadahul ulama bi alla yakunu li syahwat. Akan tetapi para ulama mensyaratkan bisa wudu itu batal menyentuh perempuan kalau menyentuhnya dengan syahwat. Jadi para ulama itu beda pendapat dalam masalah hukum menyentuh perempuan, apakah batal wudunya. Kalau indah Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, batal secara mutlak. Ada juga yang berpendapat tidak batal sama sekali. Mau dia dengan syahwat, tidak syahwat, ya, gak batal. Ada juga yang berpendapat batal. Menyentuh wanita itu tidak batal, yang batal itu kalau menyentuh dengan syahwat. Wallahu alam, pendapat yang kami pilih yang ketiga, batal kalau dengan syahwat. Ya, kalau nggak syahwat tidak membatalkan wudu. Kenapa bisa batal nyentuh wanita? Emang dia najis? Ya, enggak kan? Nanti kita digoreng oleh orang-orang liberal, ya. Wanita itu berarti disentuh bisa batalin wudu, ya. Enggak kayak gitu, ya. Intinya dia ini batal kalau dengan syahwat, karena dia ada syahwatnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, bagi yang mengatakan itu batal, kita hargai pendapatnya karena mereka punya hujah dari Al-Qur'anul Karim. Mereka menyebutkan lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Ya udah batal kata dia. Padahal lamastum itu tidak identik sekedar menyentuh saja, tapi dengan syahwat atau berhubungan. Tapi yang keempat, makanan Nabi SAW wa ahluhu alaihi min daikil hayah ragbatan fima indallah wa zuhdan fi hadil hayah alfaniyah. Maka Nabi SAW dan keluarganya itu ya hidup dengan sangat sederhana. Ya, mereka hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Zuhud, ya, selama hidupnya. Zuhud, selain Rasulullah SAW juga sabar, ya, zuhud, sehingga beliau rumahnya kecil. Ya, rumahnya kecil dan sempit sampai kamarnya aja nggak sholat. Kamarnya aja tidak cukup untuk ini dan itu. Nah, kalau kita katakan berarti kita nggak boleh ya kamarnya luas. Tidak kayak gitu pemahamannya. Sekali lagi, ya, sahabat juga ada yang seperti itu, rumahnya kamarnya luas, ya. Yang dimaksud adalah ketika kita hidup dengan ekonomi yang apa adanya, ya bersabar. Karena Nabi SAW mencontohkan bagaimana dia hidup susah juga, ya. Jadi kalau kita misalnya kita sulit bangun rumah yang besar, ya nggak apa-apa. Nabi SAW juga kayak gitu. Nah kalau kita ada duit bisa bangun rumah yang besar juga nggak apa-apa, selama hati kita tidak terikat dengan dunia. Yang harus dipahami, ya. Jadi itu semua tergantung rezeki yang Allah berikan. Antum ada uang mau beli yang mahal, tafadhal, ya, kalau itu bermanfaat dan tidak mubazir. Tapi kalau antum tidak ada uang, nggak usah dipaksa. Nabi SAW kita sendiri kamarnya lebih sempit lagi daripada kamar kita. Yang kelima, jawazu mislu hadil harakah fi shalah wa annahu la tuhillu biha. Maka dalam hadis ini bolehnya, ya, kita, ya, bergerak. Jawazu mislu, bolehnya kita sholat model yang seperti ini, nyentuh-nyentuh, supaya ini kayak gini lah, kayak Rasulullah SAW cuit dia angkat, jadi ada gerakan-gerakan di luar sholat. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika ada hajat sama sekali tidak membatal atau merusak sholatnya. Nah ini para sekalian subhanahu wa ta'ala, ya, hadis tersebut. Sekarang kita bahas ikhtilaful ulama.
Perbedaan pendapat para ulama. Ikhtilafal ulama fil mar'ah wal himar wal kalb aswad in qata as-shalah amla. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum wanita, keledai dan anjing hitam kalau lewat di depan kita, apakah dia memutuskan sholat atau tidak. Wadhahaba al-imah salasa ila adamil qata. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, imam yang 3, Syafi'iyah, ya, kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Malik, tidak membatalkan sholat. Sama sekali tidak membatalkan sholat. Wa ta'awwalu haditha Abi Dzar, mereka mentakwil hadis Abu Dzar, mentafsirkan hadis Abu Dzar yang disebutkan dalam riwayat Muslim, yaitu hadisnya yaqta'u sholata rajulil muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu muakhkharah ar-rihal al-mar'ah wal himar wal kalbul aswad. Hadis riwayat Abu Dzar disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda, salat seorang laki-laki itu terputus, ya, kalau dia ada pakai sutroh, dia nggak pakai sutroh, terus lewat di depannya, ya, tidak ada sutroh sebesar pelana onta, kemudian lewat di depannya perempuan, keledai dan anjing hitam. Nah, ini hadis yang menunjukkan tentang terputusnya sholat seseorang kalau lewat 3 ini. Nah, para ulama mentafsirkan maksud 3 hal ini. Memutuskan sholat, makna dari al-qata' huna, makna dari qata' terputus, bukanlah membatalkan sholat, tetapi maknanya naqsis sholah bima yashghalul qalbu bihadal asya', yaitu maknanya adalah mengurangi sholat kita, kesempurnaan sholat kita kalau lewat 3 ini. Di mana, dari sisi mana dia bisa mengurangi sholat kita? Dari sisi 3 benda ini menyibukkan hati kita. Ya, wanita mungkin lebih dahsyat lewat depan kita dibanding laki-laki, kan? Himar, Allah alam saya alasannya apa. Kemudian kalbul aswad, anjing hitam, setan. Ya, anjing hitam itu setan. Jadi lebih membuat kita sholat itu jadi lebih tidak nyaman dilewati anjing hitam dan perempuan. Nah, jadi ini alasannya. Jadi sama sekali bukan batal, tapi hanya mengurangi kesempurnaan. Nah, makanya kita harus pakai sutroh biar bisa menghalau mereka itu tidak lewat depan kita. Ya, yaitu 3 hal tersebut. Adapun Imam Ahmad, beliau, ya, punya 2 riwayat tentang masalah ini. Al-masyhur min madhabihi annahu la yuqta. Yang masyhur dari madhab Imam Ahmad, 3 hal ini kalau lewat depan orang yang sholat tidak memutuskan sholat. Ilal kalbul aswad al-bahim, kecuali anjing hitam. Itu pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan sholatnya terputus kalau anjing hitam. Wa qala fi qalbi syai'un minal mar'ah wal himar. Imam Ahmad mengatakan ketika disebut 3 ini bisa memutuskan sholat, kalau anjing hitam saya tidak ragu itu, kata Imam Ahmad, karena memang anjing hitam itu setan. Ya. Kemudian yang saya ada keraguan, kata Imam Ahmad, masalah perempuan dan himar, kenapa dia bisa qata' as-shalah, bisa memutuskan sholat. Ini yang saya, kata Imam Ahmad, saya jadi kayak kenapa ya. Akhirnya beliau mengatakan amal mar'ah fal hadis Aisyah alladhi taqaddam, terjawab sudah. Adapun perempuan, kata beliau, sudah ada jawabannya dari hadis Aisyah, berarti nggak masalah. Ya, amal himar, adapun himar, fal hadis Ibnu Abbas alladzi qablahu, adapun himar juga sudah nggak ada masalah.
karena sudah ada hadis Ibnu Abbas tadi, beliau naik himar melewati orang yang sholat. Ya, maka fal haditsani arada hadis Abi Dzar, maka hadis ini menjadi penjawab hadis Abu Dzar. Ya, jadi kata dia tidak sama sekali. Amal kalbu, adapun anjing, fala yatawaqqaf fihi li'annahu laisa lahu mu'arid. Adapun kalau anjing, ya, beliau mengatakan kalau yang itu kata dia saya nggak ada masalah. Memang kalau dia memutuskan sholat, ya, karena nggak ada dalil-dalil yang memalingkannya menjadi bolehnya kalau anjing, itu kata Imam Ahmad. Ya, ala kulli hal, ya, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwasanya innama khassul kalbul aswad bidzalika duna sairil kilab li'annahu syaitan kama fil hadis. Ya, yang dijadikan penghususan untuk merusak sholat, ya, ketika kita sholat itu adalah anjing hitam, karena anjing hitam ini syaitan. Sebagian dalam hadis ketika ditanya Abu Dzar, ya Rasulullah, ma balul kalbil aswad minal ahmar minal asfar, apa beda anjing hitam dengan anjing warna merah dan anjing warna kuning? Kata Rasulullah, kalbul aswad syaitan, anjing hitam adalah setan. Jadi kita ambil kesimpulan dalam hadis ini adalah sebenarnya, ya, sholat kita jika dilewati oleh mar'ah dan himar itu nggak masalah, ya. Dan kalau sholat kita, mar'ah itu perempuan, ya, sholat kita dilewati oleh anjing hitam juga tidak membatalkan sholat, tapi hanya mengurangi kesempurnaan saja. Jadi kayak terganggu, ya, terputus hubungan kita dengan Allah gara-gara 3 ini. Tapi tidak membatalkan sholat. Membatalkan sholat itu kentut, ya, ketawa, ya, seperti itu. Jadi dia cuma kotak memutuskan hubungan kita dengan Allah sehingga sholat kita terganggu, kurang khusyuknya. Sebagaimana orang lewat depan kita juga sholat kita terganggu, tapi lebih parah secara khusus kalau yang lewat 3 hal tersebut, ya, lebih dahsyat yang harus kita benar-benar jaga. Jangan sampai kita ada perempuan lewat depan kita. Makanya sholat, lihat nih, jangan yang ada perempuan. Kalau ada perempuan usahakan jangan di depan dia, ya. Dan juga kalau ada anjing hitam dan himar. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.